Wadimor, tentu sarung kita. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, kami bersiaran langsung dari Masjid Fathahillah Bulak Rantai, Jalan Bulak Rantai, Kampung Tengah, Keramat Jati, Jakarta Timur. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini, pemirsa, berhubungan dengan duka dan penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yaitu janji kemenangan dari Allah. Saya Sabia Raisa, tentunya tidak sendiri, bersama dengan sahabat saya Mas Agung yang telah hadir dan akan menyapa para narasumber yang siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Agung. Terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang akan mengangkat satu tema yang tentu saja ini menjadi konsumsi berita kita di setiap saat. Sampai saat ini keluarga kita, saudara-saudara kita masih menghadapi satu kondisi penjajahan yang hampir berusia 1 abad. Lantas bagaimanakah kita mentadabur, memaknai skenario Allah yang Maha Agung ini? Itulah tema yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Fahmi Salim, kemudian Ustadz Abdurrahman Jailani dan Ustadz Daniel Barkah, yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina merdeka. 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Saudaraku, seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir di Masjid Fatahillah maupun yang hadir menyaksikan dimanapun Anda berada, juga kepada seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita telah menyaksikan tadi sebuah pernyataan sikap dari seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh kurang lebih 2 juta rakyat Indonesia, agama apapun, terutama umat Islam yang hadir tadi pagi di Monumen Nasional. Monumen sebagai tanda kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita senantiasa selalu berdiri tegak lurus bersama keadilan, bersama kebenaran, bersama kemerdekaan untuk saudara-saudara kita, terutama umat Islam yang ada di Palestina. Karena itu adalah amanat konstitusi kita. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan orang-orang beriman, kalau orang-orang iman itu benar-benar dia saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, saling peduli dan empati, maka Rasulullah SAW dengan lisannya yang mulia, dengan lidahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perumpamaan orang-orang beriman itu tidak pernah dibatasi rasa sakitnya oleh batas-batas geografis, oleh batas-batas negara. Saudara kita yang sakit, yang terluka, yang mengalirkan darahnya, yang kemudian dibantai dan diroket oleh Israel laknatullah, ketika mereka sakit, ketika mereka menjerit, ketika mereka merintih, ketika mereka kehilangan anak-anaknya, kehilangan orang tuanya, kehilangan sanak saudaranya, kehilangan istri dan suaminya, saudara, kita harus merasakan kehilangan dan kesedihan yang sama dengan mereka. Sebab apa? Rasulullah SAW mengatakan, ibarat satu tubuh. Kalau satu tubuh itu ada anggotanya yang sakit, idza tada'a lahu idza istaka minhu 'udwun, kalau ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, merasakan merintih kesakitan, kepedihan, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya juga akan meronta dan menderita. Karena apa? Karena kita adalah satu tubuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tragedi yang menimpa umat Islam di Palestina ini adalah tragedi yang paling besar yang terjadi di abad ke-20 sampai abad 21 ini. Sudah 75 tahun mereka hidup di bawah penjajahan. Meskipun negara-negara besar, negara-negara adidaya, mereka bersikap munafik. Mereka berkoar-koar tentang hak asasi manusia. Mereka berkoar-koar tentang hak bangsa untuk mengatur dirinya sendiri. Mereka mengatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. Tetapi fakta yang ada di tengah-tengah kita sekarang, yang dipertontonkan secara vulgar, masih ada satu bangsa di atas muka bumi ini yang tidak sampai hari ini tidak mendapatkan kemerdekaan di atas tanah kelahiran mereka sendiri. Sebaliknya, mereka yang mengatakan kami adalah kampion demokrasi, kami adalah kampion pembela hak asasi manusia, kami adalah pembela bangsa-bangsa tertindas, mereka yang menggelontorkan dana miliaran dolar, mengirimkan tentaranya,
mengirimkan alat persenjataannya, mengirimkan uangnya, bahkan medianya untuk membela dan mensupport penjajah Israel. Apa yang sudah dilakukan oleh kita? Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Hari ini saudara, apa yang sudah Anda berikan untuk menolong saudara-saudara kita yang tertindas, yang teraniaya dan terzalimi? Apa yang sudah kita berikan? Minimal bantu dengan doa yang pertama, doa yang terbaik. Walaupun belum tentu doa kita diijabah oleh Allah, karena kita banyak dosa dan maksiatnya. Tapi ayo kita mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat, berdoalah dengan doa yang terbaik. Karena pasti di antara kita ada orang-orang saleh, ada hamba-hamba Allah pilihan Allah, ada di antara mereka yang senantiasa berada di dalam kedekatan, kemesraan, kehangatan, keharmonisan hubungan dia dengan Allah Ta'ala, yang dengan lisannya ketika dia mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya untuk berdoa kepada Allah, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia sekali berdoa kepada Allah, pasti Allah akan jawab doa itu dengan memenuhi permintaannya. Yang kedua, ayo kita berjihad dengan harta. Bukan lagi dengan hanya sekedar tangisan, bukan hanya dengan retorika, bukan hanya dengan sekedar bersilat lidah. Bukan waktunya kita untuk berdebat, bukan waktunya kita untuk memfitnah dan menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada para pejuang di Palestina. Mereka tidak butuh sumpah serapah kita, mereka tidak butuh tuduhan-tuduhan palsu kita, mereka tidak butuh bahkan fitnah yang dilontarkan kepada mereka. Itu akan menjadi dulang ladang pahala untuk mereka dan membuat orang yang memfitnah itu akan bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berjihad dengan harta, menolong saudara-saudara kita, karena derita Palestina adalah derita kita. Mungkin di antara kita ada yang lahir jauh setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi yang ada di sini saya yakin juga yang ada menyaksikan di layar-layar kaca televisi kita, ada yang lahir sebelum tahun 1945 ketika kemerdekaan itu diproklamasikan. Bagaimana getir dan pahitnya bangsa ini, bangsa Indonesia di bawah penjajahan bangsa asing. Maka mari kita tunjukkan solidaritas kita, persatuan kita, dukungan moral, dukungan material untuk mereka saudara-saudara kita yang tertindas dan teraniaya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kepada kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Fahmi yang kembali mengingatkan kepada kita tentang satu hadis di mana umat Islam sesungguhnya seperti satu tubuh. Sakit di bagian yang lain maka semestinya seluruh tubuh kita merasa sakit. Tetapi pada kenyataannya ada juga sakit di bagian lain yang lain pun tidak peduli. Maka tidak heran salah satu pemimpin petinggi perjuangan yang ada di sana sempat mengatakan, kelak di akhirat di mahkamah Allah nanti saya akan tuntut mereka ketika kita dibombardir habis-habisan mereka tidak melakukan apa-apa. Yang jelas semua ini tidak lepas dari skenario Allah. Allah kelak cepat atau lambat akan memberikan kemenangan. Lantas bagaimanakah syarat-syarat umat Islam agar mencapai kemenangan? Ustadz Jailani akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim, bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina merupakan penderitaan yang kita rasakan juga. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jailani mengangkat subtema syarat-syarat kemenangan umat Islam. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Angkat tangan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semangat Palestina harus ada dan selalu bersama kita sebagai umat Islam khususnya. Dan umumnya bagi mereka orang-orang yang masih mempunyai hati nurani. Betul apa benar? Benar apa betul? Kadang kita memang bertanya, Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian yang sama dirahmati oleh Allah. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan daripada kemenangan? Betul apa kagak kira-kira? Panjang nih urusannya. Yang namanya perjuangan umat Islam, yang namanya perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Tadi Ustadz Fahmi sudah menyampaikan dari abad ke-20 sampai abad 21, 75 tahun lamanya saudara-saudara kita berjuang. Tapi kemenangan belum kunjung tiba. Kadang hati-hati daripada para perjuang itu bertanya-tanya. Dan ternyata memang Allah Subhanahu wa Ta'ala udah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Ada dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertanya, mata nasrullah? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kapan tiba daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa di dalam perjuangan menegakkan ajaran agama Allah, mempertahankan daripada kemurnian ajaran agama Allah merupakan sesuatu hal yang wajar, manusiawi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quranul Karim agar mereka para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap teguh di dalam memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadallah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala qaribun, pasti dekat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau kasih tahu, tenang aja. Yang namanya kalian berjuang secara lahiriah, catat baik-baik Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Mau secara lahiriah kita belum menang, pasti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menang. Assalamualaikum. Paham apa paham ini? Enggak ada judulnya orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalah, enggak ada. Di mata Allah siapapun yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menang. Makanya saudara, enggak heran kalau kita lihat saudara-saudara kita dengan berbagai macam apa yang mereka hadapi, tetapi mereka tetap kuat. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan yang tidak dipunyai oleh orang-orang kafir. Apa yang mereka punya saudara? Tidak lain dan tidak bukan, mereka punya keyakinan yang kokoh, yang kuat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan mereka keberuntungan. Di mana itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah di akhirat. Mereka nggak merasa takut saudara. Tangisan mereka bukan tangisan pengecut. Tangisan mereka tangisan bangga. Tangisan mereka adalah tangisan bahwa mereka mampu membuktikan bahwa kami adalah bagian daripada umat Islam saudara. Bukan hanya mereka orang-orang dewasa. Kita bisa melihat di sosial media bagaimana anak-anak kecil merasa bangga ketika orang tuanya syahid, ketika orang tuanya terbunuh, ketika orang tuanya bersimbah darah. Mereka mengatakan bapak saya syahid, bapak saya syahid, bapak saya pejuang. Dan bapak saya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Oleh karenanya rugi saudara bagi orang-orang yang mengaku beragama ajaran Islam, menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Bukan mereka masuk dalam daripada bagian orang-orang yang mendukung para pejuang, tapi mulutnya penuh dengan kebusukan saudara. Betul apa betul? Benar apa benar? Ustadz mau tanya jawab yang kompak. Ada nggak orang Islam tapi mulutnya busuk mengenai perjuangan Palestina?
Jawab yang kompak, ada atau tidak? Ada atau tidak? Tadi Ustadz Fahmi bilang orang-orang Palestina kagak butuh yang namanya bantuan kita juga, saudara. Arti kata nggak butuh, kenapa? Mereka ngadapin juga kok. Mereka sendirian juga kok. Dalam pengertian apa? Secara fisik mereka ladenin yang namanya orang-orang Israel, saudara. Tapi yang menjadi masalah, keuntungan kita membela Palestina bukan untuk mereka secara lahiriah, tapi menempatkan diri kita di mana kita berada. Apakah kita berada di dalam barisan yang hak atau berada di dalam barisan yang batil, saudara? Assalamualaikum. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada seekor binatang. Apa Ustaz? Nyamuk atau apa kalau kagak salah? Semut. Dia tiupin tuh yang namanya api, padahal semut. Assalamualaikum bu, semut kecil apa gede? Kalau secara logika saudara, itu semut yang niupin, cicak. Tadi kata semut, yang bawa air semut. Iya, kalau kurang bahan lalu sahib kan enak nih, tinggal ngomong ke belakang. Salah juga tadi, lupa. Intinya pokoknya ada yang belain dah tuh cicak niup-niup, puh. Yang ledekin siapa, Ustaz? Ada yang ledekin, mau ngapain loh? Katanya kan begitu kan? Nggak mungkin, ini bukan masalah mungkin nggak mungkin. Emang saya tahu usaha saya kecil dan secara logika nggak bakalan menang. Tetapi saya ingin menunjukkan di mana saya berada. Apakah di kebenaran atau di kebatilan. Terakhir saya mau tanya, kira-kira orang-orang sini bela Palestina apa bela Israel? Kurang kompak, Palestina atau Israel? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Ujai. Minum dulu. Janji kemenangan pasti datang. Seperti ketika Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beramal baik. Dan janji Allah akan memberikan neraka bagi orang-orang yang mengkafirinya. Lantas bagaimanakah bentuk ikhtiar kita agar kita menjemput kemenangan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah Ustadz Daniel akan membahasnya dengan tema janji Allah bagi kemenangan umat Islam. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku, dan dalam segmentasi berikut ini Ustadz Daniel Barkah akan menjelaskan kepada kita tentang ikhtiar seperti apa dalam rangka menjemput kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Dua guru saya tadi cukup bersemangat menyampaikan ceramahnya, Masya Allah. Itu bukan dalam rangka ingin membuat kita menjadi emosional semata. Tapi kedua guru saya ingin menghadirkan semangat bagaimana pentingnya kita sebagai umat Islam punya rasa solidaritas, punya rasa kepedulian terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimanapun mereka, apapun kemudian manhaj mereka, mereka adalah umat muslim yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka berlaku hak-hak sebagai seorang muslim atas mereka. Jadi guru saya ini sedang menghadirkan semangat, maka kita wajib semangat. Ya minimal kagak nyampe donasinya, minimal semangatnya lah begitu. Pia syukur-syukur sih kalau warga sini donatur juga, iya kan Bu ya? Ada, kita ngasih ada. Bapak-bapak ada juga Pak ya? Mudah-mudahan jadi amal soleh bagi kita semua. Hadirin wal hadirah ikhwati man rahimakumullah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu hal, bahwa siapapun yang punya iman, dia wajib dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang punya amal soleh, maka wajib dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Rum ayat 47 Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina, maka wajib atas kami, kata Allah Azza wa Jalla, untuk menolong orang-orang yang beriman dimanapun dan kapanpun. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan wajib pertolongan itu ada bagi mereka orang-orang yang punya iman dalam hatinya. Dan kita yakin saudara kita yang ada di Palestina, mereka punya iman yang dengannya hak bagi Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan atas mereka. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan rumus kausalitas. Suatu hari beliau ajak Abdullah bin Abbas naik keledai Nabi. Kemudian kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Wahai ananda, jaga hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga hak-hak kamu. Itu hukum kausalitas. Siapa yang menjaga, dia dijaga. Dalam surah Al-Baqarah juga ditegaskan demikian, fazkuruni azkurkum. Ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Dalam ayat yang lain juga ditegaskan, wa makaru wa makarallah. Berbuat makar kepada Allah, Allah bikin makar atas mereka. Itu hukum kausalitas. Maka in tangsurullah, siapa yang menolong agama Allah, yang surkum pasti Allah tolong. Itu hukum kausalitas. Siapa yang ingin disayangi, cobalah menyayangi. Siapa yang ingin dimengerti, cobalah mengerti. Siapa yang ingin dimenangkan, maka berusahalah untuk menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjemput kemenangan itu. Maka hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, pengajaran nubuwah pernah juga didapati oleh seorang anak kecil. Hari itu adalah hari Ma'rakah Qadisiyah, peperangan Qadisiyah. Panglima perangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ada anak kecil yang pedangnya lebih tinggi daripada tinggi badannya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, pulang nak, pulang, kamu belum cocok untuk berperang. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anak kecil dalam Ma'rakah Qadisiyah. Maka anak ini menatap tajam Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata anak ini, fama dakhluka ya Sa'ad, al-amru baini wa bainallah. Apa urusan ente Sa'ad? Ini urusan aneh sama Allah. Innallaha ashtara wa ana bi'tu. Allah telah membeli dan aku telah menjual. Maka hadirin wal hadirah ikhwati man rahimakumullah, demi Allah, bagi rakyat Palestina hari ini, apapun yang terjadi tetap menguntungkan dan membahagiakan. Menangnya, hidupnya ada dalam kemuliaan, matinya, wafatnya dihukumi mati syahid. Maka bagi orang-orang yang sedang berperang, tidak ada kesedihan bagi mereka, tidak ada duka bagi mereka. Maka tolong hadirin hadirat semuanya, jangan kasihani orang-orang Palestina. Jangan kasihani warga Palestina. Jangan kasihani saudara kita yang ada di Palestina. Mereka tidak butuh kasihani kita. Doakan mereka, semangati mereka, bantu mereka. Karena itu cukup untuk membuat agar mereka semangat menjemput kemenangan dari Allah Azza wa Jalla. Yang ada adalah harusnya kita mengasihani diri kita sendiri. Sudah dikasih kenyamanan dalam hidup, sudah dikasih kenikmatan dalam hidup. Loh kok gak ada semangat untuk menjemput kemenangan. Loh kok gak ada semangat untuk menjadi orang-orang istiqomah dalam iman dan juga amal soleh. Sebagai penutup, pastikan kita memberikan semangat kepada saudara kita, karena mereka sedang berusaha menjemput kemenangannya. Jika mereka beriman,
dan punya amal soleh, maka mereka berhak diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, maka hak bagi Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Daniel, dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, untuk melengkapi tema bahasan kita di segmen selanjutnya nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah Masjid Fathahillah, tentunya akan dipandu oleh Syasha. Silakan Syasha. Terima kasih Mas Agung, dan pemirsa sudah ada satu jamaah yang akan bertanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Yuli, silakan pertanyaannya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan jamaah sekalian. Di sini yang saya ingin tanyakan adalah, saya sering mendengar kalimat mengalah untuk menang. Biasanya kita itu kan suka ada perdebatan ya kalau ada masalah, tapi kita lebih memilih sudah mengalah aja lah untuk menang gitu. Nah, bagaimana mengimplementasikannya pada masalah yang sedang bergejolak di Palestina, di Gaza? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa pemirsa, dan akan segera dijawab oleh para guru-guru kita sesaat lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, kita melanjutkan sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Ibu Yuli yang sangat luar biasa. Bagaimana cara mengimplementasikan mengalah untuk menang dalam situasi di Palestina saat ini? Ya, kembali ke Mas Agung. Dan Kiai Fahmi mungkin nanti bisa dikaitkan dengan salah satu solusi yang mencoba bersama-sama ditawarkan, yaitu solusi dua negara. Nah, silakan Kiai. Baik, terima kasih untuk penanya. Ini akan menjadi pembuka bagi kotak Pandora. Ngalah untuk menang, itu kaedah, bisa benar, bisa salah. Benar kalau pada tempatnya, salah kalau enggak pada tempatnya. Mengalah untuk menang dalam urusan muamalah. Ibu beli daging sekilo di pasar atau supermarket gak bakal kurang karena biasa gesek, ya kan? Tapi di pasar tradisional, beli bawang sekilo di pasar tradisional, harganya berapa? Barangkali 50.500. Kita kasih 55.000, kan ada kembalian. Berapa ya kembaliannya? 4.500. Kagak ada tuh tukang jualan bawang, tukang jual daging, kagak ada kembalian, recehannya kagak ada. Kira-kira kita mau bagaimana? Kasih aja udah, niatin aja sedekah. Ngalah tuh ngalah. Urusan muamalah kita dapat pahala. Ente pesen Gojek, bayar uang cash, kagak punya apa namanya itu kembalian dia. Lebihin aja udah kasih, boleh begitu, bagus, dapat pahala muamalah dalam urusan muamalah. Tapi ngalah untuk menang dalam urusan ibadah. Ente sholat berjamaah, ya disuruh maju jadi imam, ogah, padahal dia berhak, padahal dia mampu, padahal dia cakep apalannya. Itu kalau kagak maju, dia malah jadi dosa. Ini bukan ngalah namanya, bukan menang namanya. Kita berlomba-lomba untuk mencari saf terdepan di dalam sholat. Itu perintah Rasulullah. Jangan kalau sholat maunya apa? Di belakang. Lu aja yang maju, lu aja duluan. Dia maunya nyender. Itu PA namanya. Tahu PA? Ya rada setengah error. Ya. Dalam urusan hak, dalam urusan muamalah manusiawi, bisa jadi ibadah. Kita mengalah boleh. Bisa, tapi ini urusan perampasan tanah. Ini hak yang gak bisa ditawar-tawar. Ada orang datang ke rumah kita. Kita pemilik rumah yang sah. Kita punya sertifikat. Orang tua kita lahir di situ.
Saudara kita semua satu kampus, satu keluarga lahir di situ. Kita punya sertifikat, kita punya hak kepemilikan, sah di mata negara. Tiba-tiba ada segerombolan preman datang, ngaku-ngaku mengklaim ini rumahnya dia. Lalu dia datang dengan bawa senjata, dengan bawa pentungan, dengan bawa preman teman-temannya menduduki rumah kita. Apa kita mau mengalah, saudara? Mau mengalah? Mau bagi dua itu rumah? Ya udah ngalah aja, gua bagi dua rumah. Lu lantai 2, gua lantai 1. Itu goblok namanya. Betul? Emosi nih saya. Minum dulu. Oke, orang nggak punya hak, nggak punya tanah, orang tuanya nggak lahir di Palestina, kakek moyangnya juga nggak lahir di Palestina, cuma ngaku dulu ribuan tahun yang lalu gue tinggal di sini, nenek moyang gue. Ya lu dulu, udah selesai. Ada bangsa Palestina juga ribuan tahun sudah ada di Palestina, saudara. Yahudi dihukum oleh Allah, mereka keluar dari tanah Palestina, dibuat oleh Allah berpencar-pencar, saudara, sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka. Nggak bisa main historical claim, mengklaim ini sejarah nenek moyang kami ribuan tahun lalu. Kalau begitu dibolehkan menjadi hak untuk negara modern, maka Amerika sekarang harus angkat kaki dari bumi Amerika. Bangsa kulit putih. Kenapa? Di situ suku Indian yang asli. Di Australia aborigin yang asli. Maka keluarlah bangsa kulit putih. Mau seperti itu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz. Ke Ujai. Dari orang-orang Zionis, mereka juga memiliki anggapan bersandar pada kitab masing-masing bahwa ini adalah promised land yang disediakan untuk kami. Sementara umat Islam yang memang milik umat Islam, Baitul Maqdis dan negeri Syam, juga memiliki sandaran Al-Quran dan hadis. Barangkali masalah ini adalah sesuatu yang semakin menambah kepelikan. Bagaimanakah kita harus mencari solusi untuk keluar dari penjajahan ini? Nah, artinya kalau kita bicara klaim dan klaim, maka masing-masing punya kekuatan. Akan tetapi kekuatan kita bersandar kepada siapa sebenarnya agama ini diwariskan. Kita sama tahu bahwa yang namanya agama sebetulnya itu diturunkan oleh Allah dalam konteks akidah kita. Itu ada berapa gitu kan? Ustadz mau tanya nih sama ibu-ibu sama bapak-bapak, ajaran agama yang diturunin sama Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Assalamualaikum. Masih hidup apa kagak nih? Ada satu, cuman Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai kita punya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah diselewengkan. Artinya kalau mau bicara hak siapa sebetulnya? Ya haknya umat Islam. Karena agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hanya ajaran agama Islam. Terlepas daripada perdebatan apapun, ini fix sudah menurut konteks ajaran agama kita. Sehingga umat Islam punya hak untuk tetap mempertahankan daripada tanah Palestina, apalagi di sana ada Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa merupakan bagian sejarah yang diabadikan oleh Allah bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sanalah beliau mi'raj dari langit pertama sampai Sidratil Muntaha untuk memperoleh daripada perintah ibadah sholat. Sholat Ustadz mau tanya, jawab yang kompak, punya umat Islam apa punya umat lain? Punya umat Islam apa punya umat lain? Jadi yang namanya Palestina punya umat Islam apa punya umat lain? Selesai dalam kacamata kita. Terima kagak terima, ya emang begitu keyakinan kita, begitu aja. Terima kasih Hujai. Silakan Syasha, pertanyaan selanjutnya. Agung dan pemirsa, telah ada satu jamaah penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Saldi. Bapak Saldi, silakan ya. Pertanyaannya disampaikan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak DKM, Bapak Pugu, Bapak Wiarto dan Bapak Ustadz semuanya. Pertanyaan saya mengenai masalah Palestina. Sekarang banyak di medsos, banyak seruan boikot produk-produk yang mendukung Palestina. Nah, ini bagaikan dua mata pisau. Kenapa? Karena banyak juga kita yang bekerja mencari nafkah di
perusahaan tersebut. Nah itu bagaimana menyikapinya? Baik. Pertanyaan kedua, satu pertanyaan saja, waktunya sangat singkat. Ya, siap. Ini sudah cukup lebar ini kalau kita jawabannya. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz Daniel, ini menunjukkan sikap kita salah satunya adalah boikot produk-produk Israel ataupun Amerika. Silakan. Baik, jazakallah khair. Pertama, dalam kaidah usul fikih ada akhaffu darurain, mengambil mana yang lebih ringan madorotnya. Satu sisi kita gunakan produk orang sono, ada untung ada madorot. Satu sisi kagak pakai produk orang sono, juga ada plus dan minusnya. Prinsipnya adalah mengambil mana yang paling ringan madorotnya. Dan alhamdulillah Pak Bu, Indonesia ini punya produk-produk yang kemudian yang punyanya adalah orang Islam. Jadi kalau tadi Ustadz Fahmi sampaikan muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'don, ya sudah semestinya dari kita oleh kita untuk kita, dari Islam oleh Islam untuk Islam, karena yang lain juga begitu. Nah kalau yang lain boleh begitu, kenapa kita kagak boleh begini gitu loh. Kan ini rumusnya kita satu. Yang kedua, kalau ternyata Pak, apa yang kita lakukan dengan membeli produk-produk sono itu malah menambah kekuatan, malah menambah semangat mereka, malah menambah peluang mereka untuk menghancurkan umat Islam, berarti masuk pasal ini, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita kagak boleh itu tolong menolong dalam urusan dosa, tak boleh tolong menolong dalam urusan yang bermusuhan model-model begini nih. Jadi tolonglah Bapak Ibu faham, bukan kita ngelarang asal ngelarang Pak, tapi persoalannya kita punya produk, maksimalkan itu. Adapun yang produk sono kita taruhlah nomor 10 gitu. Kalau kagak ada banget ya bolehlah atau dua mah. Tapi kalau masih ada yang lain, kenapa harus yang ono gitu loh. Itu satu. Yang kedua poinnya adalah ternyata Pak, sabar nahan untuk memenuhi kebutuhan. Misalkan kita belanja satu produk urusan makan, kita tahan Pak, ganti aja sama fried chicken pinggir jalan. Yang punya kan mamang-mamang kita itu, yang punya tetangga kita itu. Lah maksimal kan itu, rasanya sama aja tadi. Ya kenyangnya sama juga. Kalau toh keluar ya gitu-gitu juga keluarnya. Kagak ada kalau beli di sono keluarnya jadi apa gitu kan. Jadi ya tahan-tahan dikit lah. Ternyata harusnya kita belajar nahan untuk membeli sesuatu yang itu berdampak madorot bagi umat Islam. Belajar nahan apa? Mudah-mudahan aktivitas nahan ini memberikan kita nilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Nahan sekarang, di surga kita dapetin dah insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Daniel dan pemirsa yang dirahmati Allah. Di segmen selanjutnya nanti kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan yaitu tentang Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Kita ingin mengambil ibroh yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita mulai dari UJ. Catatan apa yang bisa disampaikan dari hal yang baru saja kita saksikan tadi? Nah, jadi kalau kita melihat fakta dan kenyataannya, ini sebetulnya sudah merupakan informasi yang amat jelas. Informasi yang bagaikan apa ya, cahaya di siang tengah hari bolong begitu, tentang bagaimana kebiadaban Zionis Israel terhadap apa namanya umat Islam umumnya atas nama kemanusiaan. Artinya mereka tidak punya akhlak di dalam berperang. Sedangkan kalau bicara umat Islam, mereka kalau berperang pasti pakai yang namanya akhlak. Karena di dalam babul jihad itu dibahas gitu loh. Dan itu menjadi bukti di tengah-tengah kita dari informasi-informasi di media sosial. Kan bisa kita lihat bagaimana tawanan-tawanan mereka, orang-orang Israel justru merasa aman dengan ditawan oleh para mujahidin, yaitu apa namanya para mujahid Al-Qassam ini. Nah,
oleh karenanya dari sini saya nggak bisa nggak habis pikir terhadap pemikiran-pemikiran orang gitu ya, yang janganlah dia itu Islam, nggak usah Islam dah, nggak usah Islam, asal manusia aja dah, asal manusia aja, benar nggak Pak? Benar nggak Bu? Kira-kira ngelihat yang model macam kayak begitu, rumah sakit isinya anak kecil, lalu kemudian juga begitu banyak jatuh korban begitu loh, masih ada gitu yang bisa ngomong bela Israel, bela Zionis dengan kekejaman yang sedemikian rupa. Kalau dia manusia, roman-romannya kagak pantas banget jadi manusia gitu. Baik, terima kasih Ujai. Silakan Ustadz Daniel. Baik, Masya Allah. Yang pertama, dalam ada perang, Nabi SAW ngingetin satu, kagak boleh rusak tempat ibadah. Dua, tidak boleh anak-anak sama perempuan. Tiga, tidak boleh merusak infrastruktur. Itu kagak boleh. Itu pesan Nabi. Dua, aturan internasional, rumah sakit, tenaga medis, pers, itu diantara yang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh, nggak boleh. Haram itu dalam dunia internasional. Jadi pesannya dua nih. Satu, ini menjadi bukti bahwa memang begitulah Yahudi gitulah. Kalau kagak gitu emang bukan Yahudi namanya. Jangankan bunuh orang, bunuh Nabi aja berani gitu. Satu, yaqtulunan nabiyina bighairi haqqin, itu kelakuan Yahudi dalam Quran kita. Yang kedua, mohon izin ini, harusnya Bapak Presiden langsung ngirim surat mengecam perbuatan tindakan Israel yang ngebom nembakin rumah sakit. Karena ini mau dibaca dari sisi moral, dibaca dari sisi aturan, dibaca dari sisi religi agama, sudah salah. Jadi nggak ada maaf bagi mereka yang merusak tempat-tempat umum. Wallahu a'lam. Terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan sebuah pemahaman bagi kita, Ujai, kemudian juga Ustadz Daniel dan Kiai Fahmi. Insya Allah apa yang kita saksikan tadi akan memperkaya literasi kita, akan memperkaya pemahaman kita, sehingga sampailah pada keputusan yang tepat, pada pihak mana kita harus berpihak. Karena sekali lagi, keberpihakan kita kelak akan dihadapkan pada mahkamah Allah yang maha adil. Tentunya kita akan kembali dengan doa yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Kiai Fahmi, dikhususkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Damai Indonesiaku, dan Mas Agung tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan oleh para guru kita menjadi manfaat dan juga menjadi semangat agar kita terus mendukung Palestina sekecil apapun usahanya. Akhir kata, pemirsa, saya Sabrina Raisa dan Agung Izulak serta pendukung acara ini Sarung Wanimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah suasana kita mendapatkan rahmat Allah hujan. Hujan ketika turun adalah waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Nasiril Mustad'afin. Alhamdulillahi Nasiril Mujahidin. Wa Qahirit Tughati wal Mustabiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin qaidil mujahidin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha menghidupi dan yang menegakkan kehidupan. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa hidup dan nyawa saudara-saudara kami di Palestina begitu murah di hadapan musuh, di hadapan mereka para durjana yang dikuasai syahwat nafsu dunia dan angkara murka. Ya Allah, hanya kepadamulah kami mengadukan kelemahan dan kehinaan kami di hadapan saudara-saudara kami yang tidak bisa membantu mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kehidupan yang indah buat para syuhada kami di Gaza, Palestina. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang indah dan damai sentosa untuk anak cucu mereka di tanah negeri Palestina yang merdeka dan berdaulat. Ya Allah, ya Allah, ya Malik, ya Quddus,
wahai Maharaja, wahai Raja dan Diraja dan pemilik kesucian. Nama Al-Quds, nama Masjidil Aqsa, nama Baitul Maqdis adalah nama yang berasal dari namamu Al-Quddus. Juga diambil dari nama Ruhul Quddus, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ya Allah, berikanlah kedamaian kepada hati saudara-saudara kami di Gaza dan saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Ya Allah, mereka adalah wakil-wakil kami, garda terdepan yang mewakili seluruh umat Islam di dunia untuk membela kesucian Masjidil Aqsa, untuk membela kesucian Baitul Maqdis. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Berikanlah pertolongan kepada kami agar kami mampu memberikan bantuan untuk saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, berikanlah sedikit keperkasaan dan kekuatan-Mu, ya Allah, kepada para pejuang-pejuang kami di Palestina, kepada para pejuang kemerdekaan, pejuang kebenaran, pejuang keadilan, ya Allah. Mereka rela untuk menyabung nyawa, meregang nyawa untuk membela kesucian agama-Mu, ya Allah. Membela Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin, ya Allah. Membela Masjidil Aqsa, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasul kami yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Salam, ya Mu'min, yang maha damai, yang maha memberikan kedamaian dan memberikan keamanan bagi hamba-hambanya. Ya Allah, berikanlah kedamaian kepada kami, berikanlah keamanan kepada saudara kami di Palestina, berikanlah rahmat, turunkanlah rahmat pertolongan-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Ya Allah, kami menengadah kepadamu, kami memohon merendahkan diri di hadapan-Mu. Ya Allah, sudah kering air mata kami tumpahkan, ya Allah. Sudah kering air mata kami tumpahkan, ya Allah. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali kami hanya bersandar dan meminta perlindungan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.